Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bulan Ramadan yang dinantikan oleh umat muslimin yang beriman tentunya tidak dinantikan tanpa sebab. Ada begitu banyak keistimewaan di dalamnya yang barangkali di antara kita belum memahaminya secara mendalam. Sebab itu, dalam kesempatan kali ini kami akan menguraikan 17 keistimewaan bulan Ramadan. Di antaranya: 1. Al-Quran diturunkan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran adalah sumber syariat Islam yang terbaik dan nomor satu bagi umat Islam. Dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga di bulan itu terdapat firman Allah yang diungkap kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat muslim, agar umat muslim terhindar dari jalan yang sesat. 2. Pintu kebaikan dibuka. Apabila telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka akan ditutup dan setan dibelenggu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ramadan adalah bulan terbaik, di mana kesempatan untuk berbuat amal kebaikan terbuka seluas-luasnya, dan tidak ada bulan di mana pintu kebaikan dibuka hingga seperti di bulan Ramadan, dan memiliki banyak pahala seperti pahala sahur di bulan Ramadan, pahala zakat di bulan Ramadan, dan berbagai kebaikan lainnya. 3. Bulan pengampunan dosa. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah akan mengampuni dosa hambanya sebanyak apapun itu ketika ia bersungguh-sungguh bertaubat dan menjalankan ibadah Ramadan dengan ikhlas. Pintu kebaikan akan terbuka lebar untuknya, terlebih dengan dilakukannya doa pengampunan dosa dalam Islam. 4. Kesempatan taubat. Celakalah seseorang, ia memasuki bulan Ramadan kemudian melaluinya sedangkan dosanya belum diampuni. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad. Tentu dengan adanya kesempatan doa diampuni bisa menjadi hari-hari yang terbaik untuk bertaubat, sehingga bisa menjadi orang yang baru yang bersih dari dosa dan mendapatkan pahala bulan Ramadan selama 30 hari. 5. Pahala berlipat ganda. Pahala umroh pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, menyamai pahala ibadah haji bersamaku. Umroh di bulan biasa mendapat pahala yang biasa, namun jika dilakukan di bulan Ramadan mendapat pahala yang luar biasa berlipat gandanya, sehingga benar-benar berbeda dari bulan-bulan yang lain, seperti adanya malam Lailatul Qadar atau malam istimewa berderajat 1000 bulan. 6. Malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Qadar ayat 1-5. Tidak ada malam yang lebih indah dan lebih baik dari malam Lailatul Qadar. Dan malam itu hanya ada di bulan Ramadan. Sehingga setiap harinya di bulan Ramadan wajib untuk selalu melakukan amal ibadah, agar dapat bertemu dengan malam yang penuh dengan kebaikan tersebut. Tentunya dengan menjalankan amalan-amalan baik yang wajib dan sunnah. 7. Malam penuh kebaikan. Sesungguhnya bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatinya maka ia telah kehilangan banyak sekali kebaikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Munziri.
Tidak ada malam yang lebih baik dari bulan Ramadan. Barang siapa yang tidak mengisinya dengan kebaikan, maka ia telah rugi, sebab belum tentu di tahun depan ia akan bertemu kembali dengan Ramadan. 8. I'tikaf dengan tenang. Bulan Ramadan ialah waktu yang terbaik untuk i'tikaf, sebab di bulan ini Allah memperhatikan hambanya secara langsung. Adalah Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelahnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 9. Tidak menghalangi urusan duniawi. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Surat Al-Baqarah ayat 187. Bulan puasa bukan bulan yang dilarang untuk melakukan urusan duniawi, yang salah satunya ialah berhubungan badan. Suami istri tetap boleh melakukannya, tentu saja di waktu yang diperbolehkan, yaitu di jam-jam yang bukan jam puasa, atau bukan sejak fajar hingga maghrib tiba. Di malam hari semuanya boleh dilakukan dan tetap mendapat pahala serta tidak ada dosa baginya. 10. Sebab masuk surga. Bukankah setelah itu dalam waktu setahun ia berpuasa Ramadan, sholat 6.000 rakaat atau sholat sunnah beberapa rakaat? Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Jika seseorang melakukan ibadah Ramadan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi sebab untuknya masuk surga, sebab dosanya diampuni dan segala amal baiknya diterima. 11. Adanya ibadah khusus sholat tarawih. Barang siapa yang berdiri sholat pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Semua sholat bisa dilakukan di bulan Ramadan, kecuali sholat tarawih. Sebab itu sholat tarawih ialah ibadah yang khusus di bulan Ramadan dan istimewa. 12. Hari-hari penuh keberkahan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Tidak ada bulan yang lebih berkah dari Ramadan, dan tidak ada bulan yang penuh kebaikan melebihi Ramadan. Hari-hari yang penuh dengan berkah tersebut karenanya dibukanya pintu kebaikan dan pintu keburukan ditutup. 13. Waktu dikabulkannya doa. Sesungguhnya setiap muslim pada tiap siang dan malam hari pada bulan Ramadan memiliki doa yang mustajab. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Albani. Bulan Ramadan juga merupakan waktu yang terbaik untuk berdoa. Sebab di bulan Ramadan terdapat banyak waktu yang mustajab untuk berdoa. Tentunya doa yang dilakukan ialah dengan ikhlas dan dengan adab-adab yang baik. Waktu yang baik untuk berdoa di bulan Ramadan ialah ketika sahur dan berbuka, di sepertiga malam yang terakhir, setelah sholat, dan juga ketika melakukan i'tikaf, dan masih banyak lagi sebab sepanjang hari orang yang berpuasa ialah hari yang penuh kebaikan. 14. Waktu terbaik sedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa waktu yang terbaik untuk bersedekah ialah di bulan Ramadan. Sebab di bulan tersebut kita bisa merasakan tidak semua orang mendapatkan kemudahan seperti kita. Misalnya tidak semua orang punya uang untuk membeli makan, membeli baju baru, bahkan memiliki tempat tinggal yang layak. Sebab itu sedekah yang dilakukan akan sungguh-sungguh membantu mereka yang kesusahan untuk bisa lebih jauh mendapatkan kesenangan dan kenyamanan dalam menjalani ibadah puasa. Tentu kita senang jika melihat mereka bahagia, karena bisa makan makanan yang lezat seperti kita, bisa memakai baju baru seperti kita, dan sebagainya. 15. Merasakan nikmatnya makan dan minum. Di hari-hari biasa kita terkadang merasa biasa saja dengan makan dan minum. Namun akan berbeda di bulan Ramadan. Sebab sepanjang hari kita merasa lapar dan haus, sehingga ketika mendapatkan makanan kita merasa sangat bersyukur.
Padahal ada juga saudara kita di luar sana yang setiap hari seperti berpuasa karena setiap hari dia tidak memiliki uang cukup untuk makan dan minum. 16. Tidak ada setan pengganggu. Di bulan biasa, ada banyak setan berkeliaran dan mengganggu manusia. Sedang di bulan Ramadan tidak ada setan sama sekali, karena semua setan dikurung di dalam neraka. Sehingga ketika ada perbuatan maksiat itu adalah karena hawa nafsu dari manusia itu sendiri. Dan sesungguhnya perbuatan maksiat tersebut bisa dicegah dengan memperbanyak amal baik. 17. Ibadah hanya bisa dinilai oleh Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di sisi kita ada malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan kita, sehingga laporan kebaikan dan keburukan tersebut yang nantinya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beda halnya dengan ibadah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Ibadah tersebut khusus dinilai oleh Allah dan hanya Allah yang tahu diterima atau tidaknya, sehingga manusia tidak dapat mengira apa yang terjadi. Hanya berbuat sebaik mungkin agar amal kebaikannya diterima oleh Allah, yakni dengan melakukan puasa dengan ikhlas niat semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan segala kewajiban serta menjauhi segala larangan sebagai wujud sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, itulah ke-17 uraian sebagian keistimewaan bulan Ramadan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.